Halo Sobat ASN dan kawan-kawan Lacar dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast kita ASN Corner. Saya Ananda Rendy Destario, calon ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, akan menemani kalian 10 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendirian, saya didampingi oleh tamu-tamu kita yang sangat istimewa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Valentin Abror, calon ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Dan saya Muhammad Eriko Farudin yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang di Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas. Halo semuanya. Halo. Udah lama nih kita nggak berjumpa kembali nih. Ada yang perlu kita bahas ini untuk kedepannya. Gimana nih kabar kalian setelah kalian mengikuti Lacar dan menjalani tugas-tugas Lacar yang sepertinya ganggu jam tidur kalian ini? Waduh, jatah tidur kurang sih. Tapi semangat harus tetap membara. Yang penting kopi tetap ada, Re. Tapi mungkin tugas Latsar ini sangat relatable sih dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Dari pekerjaan kita itu bisa dicurahkan di tugas Latsar ini. Tentunya berakhlak juga kan. Betul itu. Nah, pas banget ini. Hari ini tuh kita mau ngobrolin topik yang jadi jantungnya para ASN se-Indonesia Raya. Apalagi kalau bukan core value ASN berakhlak. Nah, buat teman-teman sesama CPNS ini harusnya pasti udah di luar kepala dong tentang kepanjangan dari berakhlak ini. Ya, berakhlak itu diambil dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Betul banget nih. Untuk calon ASN, Eriko ini memiliki pengetahuan yang bagus untuk terhadap berakhlak tadi. Dan pertanyaannya nih, terkait evaluasi akademik, apakah kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan kerjaan kita? Begitu loh. Nah, pertanyaan bagus tuh Fala. Nah, sekarang terkait berakhlak ini kan tidak cuma kita jadikan sebagai evaluasi akademik nih ya. Nah, coba kita bedah satu persatu tentang berakhlak. Mulai dari yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Nah, menurut kalian gimana tuh bentuk bentuk wujudnya daripada core value tersebut? Mungkin dari core value dari berorientasi pelayanan yaitu ada ramah, cekatan, solutif, dan mampu memperbaiki semua masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pekerjaan nih. Kita ini sebagai pelayan publik, jadi kita tidak boleh merasa menjadi raja kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus melakukan senyum, sapa, dan tidak boleh melakukan kayak merengut atau apapun. Itu tidak mencerminkan core value ASN sih. Setuju. Terus kalau akuntabel itu soal integritas, jujur dan bertanggung jawab. Contohnya dalam penggunaan kendaraan jabatan, ya dipakai untuk kegiatan kantor, nggak boleh untuk kepentingan pribadi. Nah, bagus tuh. Berarti dua poin tersebut itu udah menjadi kunci yang harus kita jalankan tiap hari kan ya teman-teman? Iya. Nah, coba kita lanjut ke core value berikutnya, yaitu tentang kompeten dan harmonis. Nah, Ya. gimana nih Mas Riko? Kamu kan udah sering dibilang perekat di instansi. Bagaimana itu maksudnya itu? Bisa aja, Luren. Kalau kompet, yang penting itu kalau kompeten intinya never stop learning, tidak berhenti belajar dan terus belajar. Dan juga perlu diketahui CPNS juga ada peraturan, nggak boleh malas baca aturan, baik aturan lama maupun baru. Tapi sebenarnya nih ada core value ASN yang sangat penting juga, yaitu yang keempat, yaitu adalah keharmonisan. Di lingkungan pekerjaan, jika kita mengalami atau merasakan kenyamanan dalam lingkungan kerja, itu dapat membuat kita lebih bervalue lagi, lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Karena kita bekerja bersama-sama ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari suku, dari agama, maupun sifat. Jadi kita memang harus didorong saling menghargai, suka menolong, dan
tidak pandang bulu nih. Nah, mantap banget ini teman-teman. Dimana dari poin-poin tadi yang udah dijelaskan itu mereka saling bergabungan, saling terkoneksi, jadi bersinambung. Ada satu poin terkoneksi ke poin lain, itu sama-sama dibutuhkan ketika kita menjadi pelayan masyarakat. Nah, dari ketiga jawaban itu ada 3 poin lagi nih yang menurut saya menjadi tantangan yang lumayan di era digital yang sekarang, yakni core value, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, menurut teman-teman ini bagaimana terkait dengan loyal, adaptif, dan kolaboratif? Mungkin bisa saya jawab ya terhadap core value loyalitas. Kebetulan saya juga bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Saya mengalami kejadian loyalitas, yaitu kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang salah nih. Karena kalau kita salah memberikan, kita yang dimanfaatkan. Tapi kita juga harus memegang teguh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ataupun dari prosedur-prosedur aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan nih. Wah, setuju Val. Apalagi kalau CPNS Gen Z kan, kita harus adaptif. Wah, ini makanan sehari-hari kita nih, ya kan? Itu. Adaptif, bisa menyesuaikan lah kita teknologi gimana antar bidang bisa mensinkronkan jadi satu itu gimana. Nah, bagus banget itu dari teman-teman. Dan ada satu lagi yang gak kalah penting ini, yaitu terkait kolaboratif. Dimana kita ini dari 3 orang, kita beda instansi, tapi kita juga harus tetap kolaboratif. Karena satu pelayanan itu biasanya memerlukan beberapa kolaborasi dari instansi-instansi terkait. Nah, di zaman yang sekarang ini udah bukan zamannya lagi kita buat ego sektoral tentunya. Jadi kolaboratif itu sangat diperlukan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan tentunya dengan penuh hati yang tekun. Ya, saya setuju sekali nih. Untuk core value kolaboratif itu sangat penting di lingkungan ASN. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita tidak bisa kita kerjakan sendiri nih. Kita perlu instansi-instansi lain ataupun lembaga masyarakat yang dapat membantu kinerja kita menjadi lebih baik nih. Ya, walaupun kadang ada beberapa orang yang tidak bisa diberi masukan, ya kita harus melunakkan sedikit-sedikit. Nah, itu pentingnya kita mempelajari core value ASN. Nggak kerasa ini, ternyata kita udah bedah satu-satu ini terkait 7 nilai berakhlak ini. Nah, sekarang saya ada pertanyaan penutup nih buat 2 tamu kita yang spesial ini. Apa tuh Ren? Wah, jangan sulit Ren. Nih, dari sekian banyak materi latsar, sejauh ini mana sih berakhlak ini bisa merubah cara pandang teman-teman sebagai CPNS? Ya, dulu waktu baru masuk mungkin sekedar dapat kerjaan tetap ya, jaminan di masa tua juga bisa, tapi setelah lasar ini paham kalau sebagai seorang ASN harus menerapkan berakhlak. Nah, jadi kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita, tidak hanya memperoleh gaji. Nah, mungkin menurut pandangan saya juga dari tugas latsar ini kita diberikan pelajaran berakhlak itu sebagai pedoman atau sebagai panduan untuk kita tidak hilang arah setelah kita menjadi ASN full nih. Luar biasa ini. Banyak hal yang dapat merubah mindset teman-teman setelah mengikuti latsar dalam materi core value berakhlak ini ya. Jadi yang dulunya mungkin sekedar saya pengennya absen, pulang, ngopi. Nah, sekarang itu jadi disadarkan karena di dalam poin-poinnya itu mengajarkan arti tanggung jawab kita kepada pekerjaan, kepada masyarakat, tentunya kita digaji juga dari masyarakat. Ya. Nah, refleksi yang sangat mendalam dari Mas Fala dan Mas Eriko ini, semoga teman-teman pendengar juga bisa merealisasikannya di dunia kerjanya atau di tempat kerjanya masing-masing nih ya. Karena
tahu sendiri kan, poin-poin tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Ya, untuk rekan-rekan semangat buat aktualisasinya dan evaluasinya. Ikuti semua arahan dan bimbingan dari mentor maupun pembimbing ya. Jangan sampai lupa mengerjakan tugas-tugas dari Latsar dan bangga melayani bangsa. Nah, slogan yang sangat bagus itu buat penutup kita. Terima kasih buat Mas Fala dan Mas Eriko. Dan terima kasih buat sobat-sobat ASN dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan podcast kita. Saya Ananda Reddy Destario. Saya Muhammad Ramadhani Faradin Abaror. Dan saya Muhammad Eri Kumarudin. Kami pamit undur diri. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.